Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Pakuwon kembali, di mana saham Pakuwon ini setelah membagikan dividen di tanggal 25 Juni 2024 itu harga sahamnya langsung terbang teman-teman ya, dan sampai hari ini itu kira-kira ada di 37 sampai 38% kenaikannya ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas seperti biasa, nanti kita akan update laporan keuangan terbarunya di kuartal 2 2024 dan nanti kita akan cek perpindahan struktur sahamnya terhadap korelasinya terhadap harga sahamnya teman-teman ya. Di balik kenaikan ini itu siapa yang menaikkan harga sahamnya dan kira-kira kedepannya apakah akan lanjut naik atau akan terkoreksi. Oke, kita langsung aja. Pertama kita akan bahas dulu saya membahas ini sekitar awal Desember tanggal 8 ya, Pakuwon, video terakhir saya. Waktu itu saya memprediksi harganya mungkin akan ranging saja dan suatu saat dia akan naik ya, ketika mungkin properti booming, dia akan naik ke 464 dulu. Ya, dan kalau kita lihat harganya ini sudah di atas 464 bahkan sudah 505 ya. Oke, kita bahas pertama yang laporan keuangannya dulu, update kuartal 2 2024 ya. Oke, ini laporan keuangannya yang kita perlu perhatikan adalah kalau kita lihat jumlah asetnya Pakuwon ini ada 34,2 triliun ya, dan hampir 25%-nya itu berupa cash. Dan kalau teman-teman nanti cek lebih detail ya, saya nggak akan bahas di sini, teman-teman bisa cek sendiri di catatan kakinya. Sebagian besar cashnya ini berbentuk deposito ya. Nah, kemudian untuk dari 34 triliun ini itu 10,8 triliunnya berasal dari liabilitas, sisanya dari ekuitas, jadi lebih banyak modal sendiri ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya di kuartal 2 2024 ya. Di sini ada yang cukup menarik. Yang pertama kalau kita cek secara pendapatannya itu naik teman-teman ya. Pendapatannya naik dan teman-teman nanti bisa cek, saya lihatin aja ya. Dari pendapatan ini di catatan kaki nomor 25, yang menarik dari Pakuwon ini adalah recurring income-nya itu lebih tinggi daripada yang development income teman-teman ya. Kita cek ya di catatan kaki 25. Nah, kita lihat teman-teman ya, pendapatannya itu total kan 3,2 triliun ya. 1 triliunnya ini dari sewa ruangan ya. Dan ada servis dari apartemen ya. Kita ketahui bersama ya, Pakuwon ini kan mall ya. Dia menyewa-nyewakan ruangan dan biasanya ada juga apartemen. Dari sini aja dia sudah dapat recurring income, karena ini income yang berulang ya. Pasti akan dapat terus setiap bulan, setiap tahun akan mendapat terus. Kemudian pelanggan, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, jasa pemeliharaan, ini juga recurring income ya teman-teman ya. Nah, ini yang non recurring income atau hanya one time income, itu penjualan kondominium dan kantor ya. Ini naik juga. Pendapatan hotel bisa dibilang ini recurring income ya, karena akan berulang terus ya. Kemudian yang one time income ini penjualan tanah dan bangunan ya. Kita lihat, kita total ini yang lainnya, pendapatan usaha lainnya ya, ini pengelolaan parkir, ini juga recurring ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita perhatikan ini ditambah ini itu kisaran 800 miliar saja ya, dari 3.200 miliar. Ya, berarti sekitar 25% itu 75% itu recurring income teman-teman ya. Bentar, 800 dibagi 3.200 ya. Betul ya, 75% itu dari recurring atau pendapatan berulang ya. Dan Pakuwon ini juga masih ada proyek di masa yang akan datang. Kalau teman-teman tahu ya, ada di IKN, ada di Semarang, kemudian satunya di Batam kalau nggak salah ya. Jadi dia terus menambah recurring income. Ya, ini Pakuwon. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Laba brutonya naik, beban penjualannya naik, beban umum naik. Nah, ini beban keuangan ini
menarik di sini teman-teman ya. Menariknya apa? Kita lihat dia ada beban keuangan karena ada utang obligasi ya. Nah, kalau kita lihat beban keuangannya ini kan 191 miliar. Ini masih bisa ditutup bahkan kembali dari penghasilan bunga deposito yang dia miliki teman-teman ya. Jadi beban keuangannya ini sama sekali tidak berpengaruh kepada labanya ya, karena penghasilan bunganya itu masih lebih tinggi dibandingkan dari beban keuangannya ya. Di tahun lalu juga sama ya, meskipun ini tipis-tipis ya, 175, 178. Nah, kemudian yang menarik kedua di sini yang berikutnya adalah di sini ada keuntungan kerugian dari kurs ya, dimana ini kan sifatnya hanya pembukuan. Nah, kalau dimasukkan ke laba bersih, kita lihat ya, laba bersihnya turun. Tapi kalau ini kita take out ya, ini kita keluarkan ya, berarti laba periode tahun sebelumnya sebenarnya hanya 1 triliun ya, karena ini keuntungannya kan keuntungan semu ya, hanya 1 triliun, dan laba saat ini 2024 1 triliun plus 301,3 triliun. Jadi sebenarnya ini naik teman-teman ya, laba bersihnya ya. Tapi karena pembukuan ya, ini terlihat turun, tapi sebenarnya naik dari 1 triliun menjadi 1,3 triliun atau naik sekitar 30% kalau ini di take out. Nah, sekarang kita akan melihat juga dari sisi cash flow-nya ya. Kita lihat cash flow-nya naik 2024 ya, sesuai. Kemudian dari investasinya turun, tapi kalau kita lihat turunnya kan ini dari obligasi ya teman-teman ya. Ini di tahun lalu ada penempatan ke obligasi, ini ada pencairan. Namun kalau kita lihat ya ekspansinya ini masih tetap teman-teman ya, dan bahkan lebih besar di tahun 2024 ini ya. Kita lihat ya, beli tanah tambah banyak, dapat properti investasi juga tambah banyak, dan pembayaran perolehan aset tetapnya juga tambah banyak. Jadi ini masih expand terus teman-teman ya. Jadi so far secara fundamental ini masih oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari struktur sahamnya teman-teman ya. Pakuan ya, dari Agustus ke Agustus kita lihat setahun terakhir lokal ID ini tidak bergerak, sempat naik. Kita lihat grafiknya di sini ya. Kalau kita lihat di sini kan cuman kayak seolah-olah nggak bergerak ya. Tapi kalau kita lihat sempat naik, kemudian ini sudah mulai turun ya. Dan setahun terakhir reksadana lokal ini cukup menambah banyak kepemilikannya dan local insurance. Kita lihat reksadana asing juga setahun terakhir menambah kepemilikannya. Berarti ini setahun terakhir memang dari Agustus ke Agustus sedang ada akumulasi ya. Namun akumulasinya ini bukan dari investor retail lokal teman-teman ya, tapi dari siapa? Kita lihat dari sesama big money. Jadi tukar-tukaran saja nih teman-teman ya, big money ke big money ya. Coba kalau kita lihat harganya setahun terakhir ya, bergerak atau tidak ya. Dari Agustus ke Agustus ya, kita coba lihat. Nah, kita lihat ya, dari Agustus ini awal Agustus 2023, ini akhir Agustus. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini harganya cenderung nggak kemana-mana sebenarnya setahun terakhir ya. Kalau di awal sini ya kisaran di 480, di sini ya sekitar di 480 lagi ya. Kita lihat ya, per 30 Agustus juga pasti 480 ya. Nah, di tengah-tengahnya ini lokal ID membeli teman-teman ya. Kita lihat di sini grafiknya ya, grafik lokal ID di sini membeli ya, naik, lokal ID naik, kemudian lokal ID turun lagi ya. Kalau kita cermati ini seolah-olah melawan ya. Lokal ID naik, harganya turun lagi, lokal ID lepas, harganya naik lagi ya. Jadi ini hanya sedikit informasi aja mengenai Pakuwon. Nah, struktur saham Pakuwon ya, korelasinya terhadap harga sahamnya. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke ini teman-teman ya, teknis ya. Teknis ini saya ambil dari terakhir saya membahas sahamnya di bulan Desember ya. Di bulan Desember waktu itu saya memprediksikan ranging ya, makanya ya waktu itu diam ya, jadi nggak ambil posisi karena prediksinya ranging. Nah, tapi kalau misalnya kita
mencoba trading dengan metode melawan investor retail lokal ya. Kita lihat di bulan Desember dari Oktober ke November. Nah, ini saya besarin teman-teman ya. Oke ya. Dari Oktober ke November ini datanya diterima tanggal 1 Desember, lokal ID masih membeli ya. Berarti di sini memang ya jangan lakuin apa-apa, tunggu ya, tunggu aja. Nah, kemudian per Januari kan data keluar lagi teman-teman ya. Januari data keluar perpindahan dari November ke Desember. Jadi apa yang terjadi di bulan Desember, 1 Januari diterima. Wah, ini lokal ID sudah mulai jual. Nah, kalau kita mengikuti metode melawan arus investor retail lain mayoritas, maka di sini kita beli. Ya. Kemudian seterusnya teman-teman, ini saya persingkat aja biar nggak terlalu lama. Kemudian di sini masih jual lokal ID ya, teman-teman bisa cek ya kalau sudah punya datanya. Saya nggak akan tampilkan semuanya nanti terlalu lama. Ya, di sini masih beli. Nah, ternyata di sini saya akan tampilkan ya, per Maret ya, per Maret itu malah jual teman-teman ya. Nah, Maret itu berarti kan Januari ke Februari. Ya, Januari ke Februari. Nah, investor retail lokal malah beli lagi di sini dan reksadana jual. Nah, kalau kayak gini berarti apa? Harus apa? Harus jual. Rugi Pak, iya rugi. Rugi 7,7% ya. Sekali lagi kalau trading berdasarkan data ya harus seperti ini ya. Kalau waktunya rugi ya harus rugi, harus berani rugi. Karena sekali lagi data ini bukan holy grail ya. Wah, mentang-mentang punya ini pasti selalu profit. Enggak, ini hanya sebagai salah satu dasar pelengkap informasi saja ya. Rugi, kemudian ya udah lanjut lagi ya. Ini diam karena masih beli ya di bulan berikutnya Februari ke Maret. Itu lokal ID masih membeli teman-teman ya, bahkan menjadi top 3. Jadi diam aja dulu di sini. Nah, kemudian di sini ya Mei berarti data bulan April ya. Dari Maret ke April. Lokal ID sudah mulai buang lagi dan sudah bergeser ya. Lampu kuningnya sudah pindah, sudah bukan jadi top 3 lagi. Berarti beli dong. Beli di sini. Oke. Nah, kita cek bulan depannya. Ya, bulan depannya berarti April, terima data lagi kan, awal Mei. Awal Juni, sorry. Lokal ID kembali beli ya. Tapi meskipun nggak jadi top 3 tapi kembali beli. Berarti wah, jual lagi dong. Wah, rugi 0,5% lah ya. Ya wis lah, berarti totalnya rugi 8,2%. Ya, kemudian ini ada pembagian dividen. Nah, tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli berarti Mei ke Juni ya. Mei ke Juni, keluarnya tanggal 1 Juli. Masih beli lokal ID meskipun sangat kecil ya, sangat kecil. Tapi tetap aja masih beli. Jadi saya diam di sini. Padahal ini adalah momen terbaik untuk beli ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini momen terbaik untuk beli sebenarnya di sini ya, tanggal 1 Juli. Tapi datanya masih belum, mungkin bukan belum tepat ya, karena data ini kan kelemahannya keluarnya bulanan. Mungkin sebenarnya di sini udah mulai, beberapa hari sejak tanggal 1 sudah mulai masuk, tapi kan datanya memang adanya cuma bulanan teman-teman ya. Jadi kita mungkin sedikit agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Karena meskipun terlambat ya, tanggal 1 Agustus ya kita terima lagi ya, dari data bulan Juni ke Juli jual lokal ID besar ya. Berarti di sini beli dong, harganya 442, nggak dapat harga di sini nggak apa-apa ya. Di sini beli, dan terakhir data terakhir ya bulan Agustus ya itu masih menjual lokal ID. Juli ke Agustus lokal ID masih jual, dan ini penjualan terbanyak ya, 466 juta lembar saham ya dibeli oleh lokal IS ya toh. Kemudian lokal MF, foreign PF ya, meskipun ini masih jual ya. Tapi kalau lokal ID yang lepas barang harganya kecenderungan naik. Ya, harganya naik sampai hari ini September masih naik ke 505. Teman-teman kalau trading berdasarkan data ini menggunakan metode ini
itu masih floating profit 14% ya. Kalau di total 14% dikurangi tadi 8,2 ya, overall masih profit 5,8% ya teman-teman ya. Dan ini tradingnya nggak penuh emosi ya teman-teman ya. Tradingnya cuma ngecek data 1 bulan 1 kali saja. Teman-teman bisa di hari-hari lain bisa cari-cari saham, baca-baca laporan keuangan dan lain-lain ya, nyari watchlist lah ya, membuat sebuah watchlist dulu, baru nanti dipantau seperti ini ya, tidak menguras banyak waktu. Nah itu teman-teman ya dari saham Pakuwon ya. Dan sekali lagi metode ini berlawanan dengan investor retail lokal ini tidak harus jadi satu-satunya patokan ya buat teman-teman yang sudah punya data ini ya. Teman-teman mau follow foreign MF misalnya ya, teman-teman bisa lakukan backtest sendiri. Aku mau follow foreign MF aja deh, aku mau ikut foreign MF ini sebagai lokal CP misalnya. Saya mau ikut lokal CP aja deh. Kalau lokal CP beli, saya beli. Kalau lokal CP jual, saya jual. Nah teman-teman silakan backtest sendiri ya, hasilnya seperti apa, mana yang lebih profit. Oh ternyata saya lebih profit ngikuti big money daripada melawan investor retail lainnya, ya silahkan ya. Atau aku mau ikutnya pokoknya reksadana asing aja deh, meskipun bukan yang top one-nya, tapi saya mau ikut reksadana asing. Nah itu teman-teman backtest sendiri aja ya, backtest sendiri. Kalau reksadana asing beli, saya ikut beli, apakah profit atau tidak ya, teman-teman bisa cek seperti ini ya. Teman-teman bisa ngambil metode mana yang paling menguntungkan buat teman-teman sendiri. Oke ya, sampai di sini dulu aja mungkin ya analisa saham Pakuwon. Dan saya lupa kedepannya seperti apa ya kedepannya. Nah sesuai dengan data ya, karena ini masih ada pembelian ya, mestinya karena ini masih hold ya, mestinya secara data masih bisa naik lagi ya. Tapi kita nggak ngerti, nanti kita tunggu aja tanggal 1 Oktober untuk data di bulan depan seperti apa. Tapi data terakhir ini masih menunjukkan masih bisa naik lagi ya teman-teman. Itu oke. Sampai di sini dulu aja analisa saham Pakuwon. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.